when I'm with you. I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Hey see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah, di video kali ini kita bahas bukan soal ternak entok ya bos, tapi di sini kita bahas soal induk ayam yang sangat unik sekali yang terjadi di kandang ternak saya bos. Nah, kenapa kok bisa saya katakan unik? Nggak tahu. Karena induk ayam kampung yang saya punya itu mau mengerami telur entok bos, tapi dalam kondisi indukan ayam itu sedang tidak bertelur bos ya. Jadi dia itu dalam kondisi normal, tapi saat telur entok itu sudah terkumpul lumayan banyak ya, berjumlah 9 butir. Nah, maka secara otomatis ayam kampung saya ini langsung mengerami telur entok itu ya. Nah, dianggap anaknya sendiri atau telurnya sendiri gitu bos. Sedangkan untuk indukan entoknya saat dia mau melanjutkan bertelur, dia malah dihajar alias diusir dari sarangnya dia sendiri bos. Lo telur entoknya kok cuma 9 ekor mas? Nggak tahu. 9 ekor 9 butir ya. Ini sebenarnya telurnya itu masih bisa nambah bos ya, karena di tempat saya khusus untuk indukan ini yang sedang saya pegang telurnya ini itu paling banyak. Dulu pernah saya review itu sekitar 23 butir bos ya, 23 butir fertil. Nah, kalau totalnya itu 24 butir, tapi yang fertil hanya 23 butir saja bos. Nah, tapi saat dia sedang bertelur dan sejumlah telurnya itu sedang ada 9 butir. Nah, dia dihajar atau diusir oleh induk ayam tadi yang mengerami telurnya dia bos. Tuh indukannya yang ini ya. Oke. Nah, kalian masih paham lah kalau kalian selalu menonton video saya. Nah, saat dia mau melanjutkan bertelur ya, untuk jumlah telur yang ke-10 dia sudah dihajar diusir oleh induk ayam tadi, dan telurnya itu nggeletak di sini bos ya, di area sinilah pokoknya, tidak di dalam sangkar, dan itu kondisinya sudah pecah alias ya pecah bos ya, biar remuk no. Jadi secara otomatis dia itu kondisinya stres dan tidak bisa atau tidak mau melanjutkan untuk bertelur lagi gitu bos ya. Jadi untuk indukan entok yang stres itu pasti akan berhenti dalam bertelur bos ya. Stres dalam kondisi tertentu ya, misal kayak apa yang sedang kita alami ini bos ya. Stres karena indukannya diusir atau dipatok-patok oleh induk ayam tadi, tapi ya wis nggak apa-apa bos ya. Nih induk ayam yang kentir ini bos ya, posisi dia itu tidak bertelur tapi mau mengerami telur entok bos, dianggap telurnya sendiri gitu bos ya. Ini faktor kelainan juga bos ya, tapi kemarin-kemarin enggak seperti ini, tapi entah kenapa ini kok malah jadi edan kayak gini bos ya. Jadi kentir gitu bos, dan kondisi tubuhnya atau kondisi badannya itu sangat gemuk bos ya. Jadi untuk pendukung bahwa dia itu memang benar-benar sedang tidak dalam keadaan bertelur atau selayaknya dia itu mengeram gitu bos ya. Kalau induk ayam atau indukan unggas yang lain ketika dia mengeram itu pasti akan kurus bos, tapi berbeda dengan induk ayam ini bos ya. Saat dia bertelur, saat dia mengeram, dia itu malah jadi tambah gemuk bos ya, gemuk melenuk gitu bosku tuh ya. Ini sangat gede bos, gede, gemuk, dan kalau disembelih ya mungkin satu wajan itu ada bos dagingnya tuh, lemu sekali bos tuh. Bisa kalian lihat. Wah sayangnya tempat saya nggak ada timbangan digital bos, jadi saya tidak bisa membuktikan bahwa ini itu benar-benar berat dan gemuk gitu bos ya. Tapi kalau saya pegang itu memang memel bos tuh, memel ya. Tuh kelihatan loh bos, antara ayam kurus dan ayam yang gemuk bos. Nah, jadi dia itu benar-benar tidak sedang bertelur atau memang seharusnya dia itu sedang mengeram. Kalau mengeram pasti tambah kurus bos. Dan di sini dia sudah mengeram itu ternyata sudah 1 mingguan lebih bos ya. Karena saya tidak terlalu paham, jadi saya tidak bisa memastikan bahwa dia itu sejak kapan mulai mengeram gitu bosku. Nah, kejadian di kandang ternak saya ini sebagai bukti bahwa indukan entok saat dia stres ya, dia pasti akan berhenti bertelur bos. Entah itu
jumlah telurnya baru sedikit ataupun sudah banyak. Nah gitu bos. Jadi ini jawaban buat kalian-kalian semua yang selalu bertanya, Mas kenapa induk entok saya kok tidak mau melanjutkan bertelur ataupun tidak mau mengeram. Nah mungkin bisa saja induk entoknya itu stres seperti ini ya. Nah mungkin dipatok oleh ayam yang ada di kandang kalian ataupun diganggu oleh indukan lain ataupun pejantan. Nah biasanya yang terjadi atau yang sering terjadi itu adalah diganggu oleh indukan lain dan pejannya itu sendiri bos ya. Saat dia mengeram dia masih selalu mau dikawin seperti itu. Nah jadi indukannya stres dan secara otomatis saat induk entok stres dia akan berhenti untuk bertelur dan tidak mau melanjutkan mengeram. Itu sudah sangat wajar sekali bosku. Nah apakah telur entok yang dierami oleh indukan ayam itu akan menetas atau akan jadi menjadi anak entok? Ya jelas jadi dan menetas tuh bos ya, namanya saja dierami, wong dimasukkan dalam mesin tetas saja masih bisa menetas, apalagi dierami oleh indukan lain seperti itu bos ya. Yang penting kondisinya itu hangat. Nah jadi jika ada orang yang pamer, wah ini sangat unik sekali induk ayam saya mengerami telur entok dan menetas. Goblok, kebangetan amat sih. Waduh, demen wes dolanmu kurang adoh koyo ngono we gumun ya Mas. Kalau di tempat kita itu sudah tidak gumun bos ya. Yang penting untuk telur itu saat dirami atau dikasih penghangat pasti dia akan menetas bos. Nah bagaimana dengan pengalaman kalian? Apakah di ternak kalian pernah mengalami hal yang unik ataupun hal yang seperti ini? Bisa kalian bagikan di kolom komentar ya bos, biar kita saling tahu gitu bos apa yang terjadi di kandang para sahabat ternak yang ada di luar sana gitu bosku. Oke. Nah ini induk ayamnya sangat kusuk sekali ya bos dalam melakukan tapa brata atau proses pengeraman untuk menetaskan telur entoknya bos. Padahal bukan telur dia, dan dia sekali lagi saya katakan dia itu kondisinya sedang tidak bertelur, alias dia itu sedang kondisi normal. Tapi ketika melihat ada telur nganggur, nah dia langsung klik-klikan gitu bos untuk melakukan pengeraman gitu ya bos. Nah mantap sekali. Meskipun yang terjadi induk entoknya itu menjadi stres dan berhenti bertelur, tapi ya wes nggak apa-apa bos ya. Kita anggap saja untuk rezeki bulan ini menurun alias sedikit, tapi tetap kita syukuri bos. Yang penting poin gitu ya. Oke sih ora apa-apa aja, penting poin gitu bosku. Ini mantap sekali cuy. Oke bosku, sekian dulu kita berbagi pengalaman dan berbagi cerita dan keunikan yang terjadi di kandang ternak kita masing-masing ya bos. Jangan lupa tulis di kolom komentar jika kalian pernah mengalami hal yang unik yang terjadi di kandang ternak kalian ya bos, agar kita bisa saling tahu gitu apa yang terjadi dan apa keunikan lain yang ada di kandang sahabat ternak yang ada di luar sana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak, salam anti sambat.